Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1 Almira Putri Aida NPM 18 10 10 44 yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 18 10 10 44 dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 18 10 10 488. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 6 terkait kerangka konseptual. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang memberikan pernyataan definitif tentang jenis dan tujuan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum. Beberapa negara seperti di Amerika dan Australia sudah memiliki kerangka konseptual tersebut, sedangkan di Indonesia, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia atau IAAI, pada bulan September 1994 memutuskan mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian informasi keuangan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat teori yang tertinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen dari laporan keuangan. Pada tingkat operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang disajikan. FSAB tahun 1978 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Beberapa pihak memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar. Hal ini dilakukan dengan cara mempersempit permasalahan sehingga dapat ditentukan apakah standar tertentu sesuai dengan kerangka konseptual. Yang kedua ada yaitu mengapa kerangka konseptual diperlukan. Mungkin benar bahwa profesi akuntansi sejauh ini mampu bertahan tanpa teori akuntansi yang disusun secara formal, dan mungkin akan tetap melakukan hal yang sama di masa sekarang. Meskipun demikian, ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Sekalipun badan akuntansi di negara maju seperti Amerika dan Australia telah mengeluarkan berbagai standar dan melakukan pembatasan terhadap pemilihan metode akuntansi, praktik akuntansi masih dilakukan terlalu permisif. Hal ini disebabkan adanya kelonggaran terhadap pemakaian prosedur akuntansi yang sesuai dengan keinginan penyusun dari laporan keuangan tersebut. FASB mengidentifikasi terdapat 5 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut yaitu 1. Sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. 2. Sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang tidak mengatur isu baru yang muncul. Yang ketiga, sebagai dasar pembuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Yang ketiga yaitu ada perumusan kerangka konseptual. Di atas sudah dijelaskan bahwa kerangka konseptual dimulai dari penentuan tujuan, yang merupakan landasan untuk menyusun elemen yang lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi, elemen laporan keuangan, dan pengakuan atau pengukuran. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Terdapat gambar dari kerangka teori akuntansi. Yang pertama itu dapat dilihat berupa first level, berupa ada objektif. Yang kedua yaitu ada second level yang terdiri dari
karakteristik dan adanya bagian dari elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan lain-lain. Dan yang paling bawah sendiri ada third level berupa asumsi, prinsipal, sama constraint. Pada level yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SVAC nomor 1 dapat diringkas sebagai berikut, yaitu 1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi kepada para investor terkait jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Yang keempat, menyediakan informasi hasil usaha perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi terkait pembelanjaan kas, transaksi modal, termasuk dividen. Yang keenam, menyediakan informasi tentang pertanggungjawaban manajer. Dan yang ketujuh, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan dari pemilik. Pada level pertama, kerangka konseptual ini menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Yang B itu ada level kedua berupa karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi. Karakteristik kualitatif yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Kriteria daripada karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya itu 1. Relevan. Informasi yang dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. Yang kedua ada keandalan atau reliability. Keandalan suatu informasi sangat bergantung pada kebenaran dan kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada daya banding. Daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat saling dibandingkan baik antar periode maupun perusahaan, serta adanya konsistensi dalam penyajiannya. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan tentang cost benefit. Dalam pelaporan keuangan haruslah dipertimbangkan pula terkait biaya yang akan timbul. Selanjutnya itu ada materialitas, di mana suatu informasi yang disajikan harus mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Ada pula yaitu mengenai keterujian, merupakan kemampuan suatu informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode pengujian yang sama dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Yang harus diperhatikan adalah bahwa keterujian berkaitan dengan kebenaran informasi yang dihasilkan, bukan ketepatan dari metode pengukuran atau pengujian yang digunakan. Yang kedua yaitu ada elemen laporan keuangan. Dalam FEAC nomor 3 dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, hutang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Definisi elemen laporan yang telah disebutkan digunakan sebagai dasar dalam memilih metode akuntansi untuk menentukan isi dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengakuan dan pengukuran. FEAC nomor 5 tentang recognition and measurement in financial statement by business enterprises dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran. Terkait dengan pengakuan,
PAC nomor 5 menyebutkan kriteria pengakuan pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi berjalan dan tidak ada perubahan mendasar. Pengungkapan dengan media pelaporan yang lain di luar laporan keuangan bukan merupakan suatu pengakuan. Selanjutnya yaitu dalam SFAC nomor 5 disebutkan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan itu didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama itu ada definisi. Definisi ini merupakan pos yang akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua yaitu keterukuran. Pos tersebut memiliki atribut yang dapat diukur dengan cukup andal. Yang ketiga yaitu relevan atau informasi itu memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu keandalan. Keandalan ini informasi itu memiliki kemampuan untuk membuat informasi itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara wajar dan dapat diuji kebenarannya dan netral. Dalam kaitannya dengan pengukuran SFAC nomor 5, FASB melalui Discussion Memorandum mengakui ada 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang, yaitu ada biaya historis, kemudian ada biaya penggantian terkini, di mana jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva sejenis sama diperoleh pada saat sekarang. Kemudian ada nilai pasar terkini, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan formal. Kemudian nilai bersih yang dapat direalisasi, di mana jumlah atau setaranya yang diperoleh jika aktiva itu diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya yang langsung. Kemudian yang terakhir ada nilai sekarang, aliran kas mendatang. C. Level ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Level 3 ini merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan laporan keuangan. Terdiri dari yang pertama itu ada postulat akuntansi, adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya itu terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktekkan. Yang kedua yaitu accounting principles, merupakan seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Yang ketiga yaitu constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas itu, akuntansi dihadapkan pada 2 kendala utama, yaitu hubungannya biaya manfaat dan materialistis. 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Yang keempat yaitu kerangka konseptual Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual itu dikenalkan pada bulan September tahun 1994. Dalam hal ini, IAI itu mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh IASG sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut itu disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. Nah, IAI ini menamakan kerangka konseptual Indonesia dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, untuk AS ini meliputi tujuan dan ruang lingkup, di mana kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kemudian
B. Tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi atau hasil kerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, para pemakai laporan keuangan itu meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, untuk C, asumsi dasar, ada 2 asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu dasar akrual dan kelangsungan hidup. Atas dasar akrual ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Nah, untuk kelangsungan hidup ini, perusahaan itu akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Jadi perusahaan itu dianggap tidak bermaksud melikuidasi usahanya dan memperkecil atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya yang D, yaitu karakteristik kualitatif kendala informasi. Karakteristik kualitatif menurut IAI ini meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. Kemudian untuk kendalanya itu ada ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Oh iya, untuk kualitas keandalan itu ditentukan oleh faktor penyajian yang jujur dan wajar, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan pengungkapan. Kemudian yang E, elemen laporan keuangan itu diakui oleh IAI ada 5 elemen. Yang pertama itu ada aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat penghasilan, dan yang terakhir atau kelima itu beban. Kemudian pengakuan dan pengukuran. Pengakuan ini merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh IAI dapat dipandang lebih sederhana dibandingkan FASB. Untuk pengukuran sendiri merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba rupiah. Berbagai dasar pengukuran tersebut itu ada biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi atau penyelesaian, nilai sekarang. Kemudian yang kelima yaitu kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan pada proyek kerangka konseptual Badan Standar Prinsip-Prinsip Akuntansi (FASB), meskipun tidak dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual tersebut gagal, paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lambat. Yang A itu ada 2 pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kritik yang memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual itu berkembang lambat. Yang pertama itu melalui pendekatan ilmiah, di mana yang pertama itu ada deskriptif dan non-operasional. Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai proyek preskriptif yang tujuannya itu memberikan pedoman atau preskripsi bagi akuntan tentang bagaimana sih menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam proyek kerangka konseptual, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran ini merupakan isu yang sering muncul. Tahun 1984 itu dikeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 tentang pengukuran dan pengakuan. SFAC itu pada dasarnya menjelaskan deskripsi tentang elemen laporan keuangan yang didasarkan
pada observasi terhadap praktik berjalan. Yang kedua yaitu ada asumsi, ontologi, dan epistemologi, di mana akuntansi dalam kerangka konseptual itu disebutkan bahwa dimaksudkan untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak bias kepada pemakainya. Tujuan utama pendekatan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang lingkungan sehingga memungkinkan untuk beroperasi lebih efektif dalam lingkungan tersebut. Pendekatan hipotetiko-deduktif mempengaruhi asumsi epistemologi dan metodologi tentang pengujian kebenaran dalam hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Yang selanjutnya ada perputaran logika. Tujuan kerangka konseptual adalah memberi pedoman bagi praktik akuntansi setiap hari. Kerangka konseptual FASB seperti mengikuti alur ilmiah, yaitu menghasilkan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi dari suatu teori yang digeneralisasikan. Namun, kerangka tersebut gagal memenuhi kriteria pengujian karena berdasar pada perputaran logika yang tak ada batasnya. Kerangka konseptual berusaha memecahkan perputaran logika dengan mengacu pada pernyataan bahwa pemakai laporan keuangan harus berpengetahuan yang luas dan sesuai. Akan tetapi, kerangka konseptual tidak memberikan pedoman khusus tentang bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Yang keempat ada disiplin yang tidak ilmiah. Kerangka konseptual mungkin mengadopsi pendekatan ilmiah. Akuntansi dihadapkan pada pasar yang tidak sempurna dan melibatkan berbagai proses pengambilan keputusan manusia yang dipengaruhi oleh faktor subjektivitas. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas. Dengan demikian, akuntansi kehilangan paradigma ilmiah yang definitif. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan. Sedangkan teori akuntansi positif masih dalam tahap biji dan belum dapat dikategorikan ke dalam suatu yang ilmiah. Yang selanjutnya ada nilai profesional. Yang pertama ada kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai perangkat pengetahuan yang digeneralisasikan, kerangka konseptual gagal memenuhi pengujian ilmiah. Model normatif didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Berbeda dengan model kebijakan, yang mana melibatkan komitmen terhadap tujuan. Kerangka konseptual FASB dapat dipandang sebagai pendekatan konstitusional yang sebagian besar mendukung prinsip-prinsip yang telah ada. Kenyataan menunjukkan bahwa kerangka konseptual FASB dalam banyak hal menggambarkan praktik yang ada, dan cenderung menunjukkan terlibatnya proses politik dalam pengembangan kerangka konseptual tersebut. Keterlibatan unsur politik dalam akuntansi ini dalam proyek kerangka konseptual banyak disoroti dalam literatur akuntansi. Apabila kita menerima bahwa kerangka konseptual akan berkembang menjadi gambaran praktik akuntansi sekarang, maka kerangka konseptual tadi tidak lebih dari sekedar pertumbuhan proses sosial dan institusi. Yang selanjutnya ada nilai profesional dan perlindungan diri. Penjelasan terhadap kerangka konseptual dari sisi perlindungan diri dan nilai profesional menimbulkan kontradiksi yang berkaitan dengan arti dari kedua istilah tersebut, yaitu perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional berarti idealisme dan ketidakegoisan. Greenwood 1978 mengatakan bahwa organisasi profesional muncul sebagai perwujudan dari kesadaran terhadap pentingnya profesi dan mempromosikan kepentingan dan tujuan kelompok tertentu. Konsep yang kurang idealis dari nilai-nilai profesional adalah konsep otoritas dan monopoli profesional. Hak tersebut mungkin muncul karena naluri profesi untuk melindungi kepentingan profesi mereka. Profesi mengembangkan kerangka konseptual, bukannya untuk mencari objektivitas dan kebenaran. Kemampuan profesi akuntansi untuk mempertahankan legitimasi sebagai suatu profesi pada akhirnya akan dinilai oleh masyarakat. Proyek kerangka konseptual dapat mengurangi kritik yang ditujukan ke berbagai standar akuntansi. Kerangka konseptual juga dapat dipandang sebagai respon profesi terhadap kritik dan ancaman dari kemungkinan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan suatu standar. Yang keenam, mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Kerangka konseptual
harus dapat dipraktikkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan kerangka konseptual untuk dapat dipraktikkan mungkin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan tingkat keabstrakan dari karakteristik kualitatif dan rekomendasi lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah penilaian aktiva, Gopus dan Sunder menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka konseptual yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan masalah reliabilitas atau keandalan. Ada beberapa isu lain yang berkaitan dengan kerangka konseptual, yaitu yang pertama, ada kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi. Namun ada perbedaan yang mendasar antara kerangka konseptual dengan konstitusi, yaitu konstitusi memiliki kekuatan hukum, sedangkan kerangka konseptual tidak. Yang kedua, konstitusi terdiri dari elemen yang bersifat arbiter, sedangkan dalam kerangka konseptual itu tidak arbiter. Yang ketiga, perbedaan yang signifikan dari berbagai negara dalam merancang konstitusi, sedangkan untuk kerangka konseptual mungkin perbedaannya itu tidak terlalu material. Yang kedua, ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual, yang dalam kenyataannya itu adalah kerangka konseptual hanya merupakan dokumen yang bersifat politis, yang tidak memiliki otoritas untuk memecahkan semua masalah yang timbul. Yang terakhir, ada kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pertanyaan yang timbul, tetapi hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan politik dalam membuat pertimbangan akuntansi. Yang ketujuh, ada kerangka konseptual IFRS. Tahun 2002, IASB dan FASB telah menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dengan IFRS. Mereka sepakat menghilangkan perbedaan standar antara dua lembaga dan mengkoordinasikan agenda standar setting di masa mendatang, sehingga isu utama dapat dikerjakan bersama-sama. Tujuan pelaporan keuangan untuk umum yaitu memberikan informasi keuangan yang berguna bagi penyedia modal. Sementara itu, karakteristik kualitas informasi dibedakan menjadi dua jenis karakteristik kualitas. Yang pertama ada fundamental kualitatif karakteristik dan enhancing kualitatif karakteristik. Fundamental kualitatif karakteristik ini terdiri dari dua, yaitu relevance dan faithful representation. Yang relevance yaitu dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Jika laba beserta komponennya dapat dikonfirmasi untuk pengharapan investor tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan. Sedangkan kemampuan prediksi itu penting dalam konsep kualitas laba, yaitu kemampuan laba yang dilaporkan oleh perusahaan untuk melaporkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada faithful representation, yaitu mengasumsikan bahwa informasi yang diandalkan harus bebas dan tidak bias, dan tidak boleh mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada enhancing kualitatif karakteristik, yaitu ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif, yaitu comparability, konsistensi laporan keuangan, nilai prediksi, dan nilai konfirmatori. Selain itu ada juga variability, yaitu konsensus antara perbedaan ukuran. Yang kedua ada timeliness, yaitu ketepatan waktu juga penting untuk informasi yang berdaya guna untuk pengambilan keputusan. Dan ada juga understandability, itu artinya dapat dipahami, berarti pemakai harus paham bahwa informasi itu masih dalam konteks pengambilan keputusan yang diambil. Yang terakhir ada constraint of qualitative karakteristik. Efektivitas biaya menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Manfaat memperoleh informasi akuntansi dengan karakteristik kualitas yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi. Yang selanjutnya ada elemen laporan keuangan menurut IFRS. Elemen ini secara langsung dikaitkan dengan pengukuran laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama ada aktiva, itu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas. Yang kedua ada hutang atau kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa di masa lalu.
Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak sisa aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang dalam nilai nominal. Yang keempat ada pendapatan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk. Yang terakhir ada biaya, merupakan kebalikannya dari pendapatan, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran kas keluar. Pengakuan elemen laporan keuangan, IFRS menyatakan bahwa item dalam laporan keuangan dapat diakui jika 1. Kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, sumber daya tersebut dapat diukur secara andal atau reliable. Namun demikian, dalam kasus tertentu, standar akan menambahkan kondisi tertentu sebelum item tersebut dapat diakui atau dilarang diakui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.